Haleluya. Shalom semua. Berjumpa kita semula di hari yang baru, hari yang diberkati, untuk mendengarkan satu lagi perkongsian firman Tuhan dari Pastor Chris. Amin. Pada 11 September yang lalu, kita telah mempelajari betapa pentingnya untuk kita berbicara dengan Roh Kudus selalu. Dan hari ini kita akan mempelajari bahwa Roh Kudus itu adalah satu anugerah Tuhan yang menakjubkan untuk semua. Puji Tuhan. Mari kita renungkan bersama. Ayat Injil pada hari ini dipetik dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 yang berkata, "Dan akan terjadi pada hari-hari terakhir, Allah berfirman, Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia." Inilah firman Tuhan. Tahukah kamu bahwa Roh Kudus adalah anugerah dan berkat Tuhan yang penuh mulia, pemurah, dan menakjubkan, bukan sahaja bagi kita orang Kristen, tetapi bagi seluruh dunia? Berkat roh akan dicurahkan ke atas semua manusia. Haleluya. Tanpa Roh Kudus, tiada seorang pun di dunia ini boleh mempercayai Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang membuka hati manusia kepada Injil yang kita beritakan, sebagaimana yang Dia telah lakukan untuk Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 yang berkata, "Dan seorang wanita dengan nama Lydia, seorang pedagang kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah, yang telah Tuhan buka hatinya untuk memberi perhatian pada apa yang dibicarakan oleh Paulus, tekun mendengarkan." Haleluya. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, "Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikurniakan Allah kepada kita." Puji Tuhan. Melalui Dia, kita mengetahui berkat yang telah Allah berikan secara percuma kepada kita untuk kita menikmatinya. Dia memastikan bahwa kita berjalan dalam realiti warisan ilahi dan berkat syurgawi kita. Haleluya. Ia juga memerlukan Roh Kudus untuk memberi kamu pengertian tentang firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 13 berkata, "Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Puji Tuhan. Dia mendedahkan misteri dan rahasia kerajaan kepada kamu dan memastikan kamu tidak tertipu, tetapi berjalan dalam kebenaran. Ia memerlukan Roh Kudus untuk kamu mengetahui bahwa Yesus Kristus ialah Anak Allah. Akal manusia tidak boleh memahami keilahian Yesus. Roh Kudus diperlukan untuk membantu kamu mengerti dan menerima hakikat tentang Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan, tentang pengorbanannya, kebangkitannya yang penuh kemenangan, dan kenaikannya yang sungguh mulia. Hanya Roh Kudus yang boleh meyakinkan kamu bahwa darah Yesus Kristus itu sudah cukup untuk kita menerima keselamatan. Tanpa Roh Kudus, ianya mustahil
untuk kita dapat mengetahui dan berjalan dalam realiti kebenaran itu. Tiada kebijaksanaan manusia yang dapat mentafsirkan realiti sedemikian. Jadi, apabila kamu menerima kebenaran ini tentang Kristus dan Injil, fahamikanlah bahwa Roh Kudus telah melayani kamu. Haleluya. Hendaklah kamu menjadi lebih sedar tentang kesan, berkat, dan kemuliaan dalam memiliki Roh Kudus di dalam dirimu. Dia adalah salah satu anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kenali dan perbanyakkan pelayanannya dalam hidupmu, dan kamu pasti akan berjalan dalam penguasaan dan kemenangan selalu. Puji Tuhan. Saudara dan saudari, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku berterima kasih atas pemberian Roh Kudus yang menakjubkan dalam hidupku. Dan dengan rela hati, aku mengikuti bimbingannya untuk memenuhi takdirku dalam Kristus. Sekarang, lebih daripada sebelum ini, aku mengakui pelayanannya serta penyertaan dan persekutuannya yang berterusan, di mana Dia memimpin aku dalam pengertian dan pengalaman yang lebih mendalam tentang realiti kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari, jangan lupa renungkan ayat-ayat Injil berikut untuk kita memahami perkongsian firman Tuhan kita pada hari ini dengan lebih jelas, yaitu dari Yohanes 16 ayat 13, Kisah Para Rasul 2 ayat 38, dan Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Haleluya. Sungguh berguna mesej kita pada hari ini. Betapa besarnya anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan kita patut berjalan dalam kesedaran tentang kesan, berkat, dan kemuliaan yang Roh Kudus miliki di dalam kita. Saudara-saudari, bagi mengenali siapa itu Roh Kudus dan apa yang Dia lakukan di dalam dan untuk kita, dan bagaimana Dia beroperasi, bagaimana Dia bekerja, dapatkanlah 3 buah buku yang ditulis oleh Pastor Chris tentang Roh Kudus yang bertajuk Holy Spirit and You, yaitu Roh Kudus dan kamu, dan 7 Things Holy Spirit Will Do in You, yaitu 7 perkara Roh Kudus akan lakukan di dalam kamu, dan akhir sekali 7 Things Holy Spirit Will Do for You, yaitu 7 perkara Roh Kudus akan lakukan untuk kamu. Haleluya. Kalian boleh email kami untuk dapatkan buku-buku itu secara percuma. Puji Tuhan. Jumpa lagi esok dan Tuhan berkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku
dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, Anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.